Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sekali lagi selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Apa kabar hari ini? Baik. Semua sehat? Sehat. Ya. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa dan Ibu minta ketua kelas yang akan memimpin kita di dalam doa. Silakan. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhanku dan Allahku, aku berdiri di hadapanmu dan bersembah syukur kepadamu, Raja tertinggi. Aku mengucap syukur kepadamu atas segala kemurahan-mu, terutama atas pemeliharaan-mu pada malam tadi. Aku menyerahkan kepadamu jiwaku, badanku, dan segala milikku. Aku persembahkan kepadamu segala perbuatan hari ini. Aku hendak melakukannya untuk menghormati Engkau dan menyelamatkan jiwaku setelah memperoleh benesi oleh perbuatan itu. Bapa yang penuh kasih kepadaku, aku berniat untuk setiap hari dan tidak mau meninggalkan Engkau. Aku mau menyusahkan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Allah yang Maha Baik, berikanlah aku rahmat-Mu agar aku setia pada niat ini. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Tetap berdiri, kita menyanyi lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, hiduplah Indonesia Raya, Indonesia 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsa
Baik anak-anak, kali lalu kita sudah pernah belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Kali lalu kita belajar tentang apa? Pemecahan masalah sehari-hari kok. Tentang apa? Memilah sampah. Baik, kali ini kita akan belajar lagi tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kali ini kita belajar tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Namun sebelumnya kita ice breaking dulu. Kita ice breaking dulu sebentar. Sabar. Oke, kita ice breaking dulu ya. Let's play Simon Says. I say Simon says jump, you jump. Kalau jam itu lompat ya. Simon says shout hooray. Kalau hore, hore begitu. But if I don't say Simon says first, don't move. And that's how we play the game. Are you ready? Simon says jump. Jam, lompat. Simon says Oke. touch your toes. Ayo, sentuh. Ya. Simon says stomp your feet. Wiggle your hair. Ayo, pakai telinga. Say Simon says. Let's play again. Simon says, "Hop like a frog." Simon says, "Shout hooray!" Hore. Simon says, "Slap your knees." Ya, lutut. Roll your eyes. Putar mata. Let's play. Simon says, "Fly like a plane." Naik pesawat. Ayo, simbol naik pesawat. Simon says, Simon says, "Wiggle your fingers." Touch your nose. Sentuh hidung. Did you touch your nose? I didn't say Simon says. That's how we play Simon says. Oke, silakan duduk. Kembali. Nah, kamu tahu robot? Tahu. Sudah pernah lihat robot? Nah, robot itu bisa memberikan solusi untuk meningkatkan efisiensi produktivitas serta meningkatkan keselamatan di berbagai sektor kehidupan manusia. Contohnya di industri rumah tangga, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan pertanian. Sekarang kalau kita bisa nonton di luar TV, banyak robot-robot yang dipakai di luar negeri. Contohnya sekarang ada mesin vacuum cleaner itu yang pembersih lantai tapi tanpa dikendalikan oleh manusia. Dia jalan sendiri, dia keliling, kasih bersih ruangan. Itu untuk kebersihan. Contohnya kalau untuk kesehatan ada orang pakai robot-robot tertentu untuk misalnya operasi karena sudah tidak pakai tenaga manusia. Kalau di bidang transportasi ada sekarang zaman oto yang tidak pakai sopir. Jadi oto dia jalan sendiri, dia tidak ada sopir. Tinggal dia pilih buat penumpang bilang mau di mana, dia jalan sendiri, dia ngantar. Begitu. Dia sudah tidak pakai sopir. Dan pertanian itu ada sekarang mesin-mesin yang bisa panen padi, bisa tanam sendiri, begitu. Itu adalah robotik. Nah, sekarang coba kalian dilihat, kalian punya kertas masing-masing. Itu ada perbandingan antara kecerdasan artifisial dan
puas, bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral, dan etika. Itu adalah beberapa perbandingan antara kecerdasan artifisial dan kecerdasan manusia. Nah, sekarang kita mau tanya, kalian tahu ini? Tahu. Pernah lihat? Pernah. Pernah nonton? Pernah. Nah, yang ujung dia bernama apa? Sabun. Yang di sana? Marina Cappuccino. Sebelahnya? Chimpanzee lagi. Sebelahnya lagi? Berarti hebat. Berarti semua sudah tahu ya. Ibu saja kurang paham tentang ini. Ada tungtung sahur, apa lagi? Marina Cappuccino. Cappuccino, apa lagi? Chimpanzee lagi. Simpansi, bananini. Ya. Terus yang terakhir? Tralala. Tralalelo, tralala. Nah, kira-kira bagaimana anomali itu dibuat? Siapa tahu? Anomali itu dibuat dengan apa? Menggunakan apa? Rehat. Kan. Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Apa lagi? Dengan cara apa? Menggabungkan apa ini? Elemen-elemen di dalamnya. Contohnya apa? Seperti apa itu? Elemen apa? Manusia dengan apa ini? Manusia dengan apa? Gelas. Gelas. Tangkir. Terus apa lagi ini? Bisa. Dengan hewan. Apa lagi? Ikan. Ikan dengan apa? Sepatu. Sepatu. Jadi itu menggunakan elemen-elemen yang menggabungkan beberapa hal, beberapa elemen termasuk benda mati, hewan, manusia, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan berikut. Pernah lihat ini atau tidak? Pernah lihat atau tidak? Nah. Ini apa? Mesin cuci. Mesin cuci. Ini? Atas. Ini? Lele. Sebelah sana? Kipas angin. Berarti semua sudah tahu ya? Ya. Nah, pernah lihat ini? Pernah. Ini yang dinamakan mobil. Ini dia tanpa sopir, tidak ada sopir pun dia akan tetap jalan. Dia pakai alamat ini, tinggal lokasinya di mana, dia bisa menuju ke situ. Ini yang tadi ibu bilang, vacuum cleaner, robot pembersih sampah. Jadi dia akan jalan sendiri, misalnya di ruangan dia akan jalan sendiri, dia kasih bersih sendiri, tanpa manusia pegang, tanpa manusia suruh, dia akan kasih hidup, tombol hidup, dia langsung jalan sendiri, dia cari ini debu di mana dan dia bersihkan sendiri. Dan ini chat GPT itu apa? Chat GPT kalau kita masuk pada aplikasi kita tanya, misalnya, tolong jelaskan cara menggunakan atau cara menggunakan laptop. Dia akan dengan sendirinya dia kasih berurutan. Pertama kasih hidup laptop, buat ini dan dia akan kasih tahu. Atau coba tolong buatkan cara menanam bunga. Dia akan jelaskan. GPT itu dia akan jelaskan semua. Cara membuat sugar mie, cara membuat susu, dia akan jelaskan semuanya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini melalui ada 3, yaitu pertama, setelah kita menonton video nanti, anak-anak bisa memahami konsep mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi nanti, anak-anak bisa menganalisis contoh mesin cerdas dan non cerdas dengan benar. Yang ketiga, melalui demonstrasi, anak-anak dapat membedakan prinsip kerja mesin cerdas dan mesin non cerdas. Itu ada 3 tujuan pembelajaran. Kegiatan kita yang pertama nanti kita akan bermain kartu mesin, dan yang kedua diskusi dan presentasi. Nah, sekarang kita akan melihat video pembelajaran.
tentang bagaimana kita mengenali gambar kucing. Jadi kalau kita mau buat aplikasi misalnya tunjukkan gambar kucing, kita harus ambil gambar-gambar kucing dari berbagai media. Kucing tampak samping, dari belakang, dari depan, sehingga kita bisa kasih masuk di program itu. Jadi setelah itu baru mereka bisa mengenali, program itu bisa mengenali gambar-gambar kucing yang sebenarnya. Nah, di sini pertanyaannya, mengapa mesin cerdas dikatakan cerdas? Karena apa? Yang pertama, silakan. Apa itu? Untuk Rehan nomor 1. Belajar dari pengalaman, tidak hanya mengikuti instruksi yang sama berulang kali. Ya, nomor 2, Dejan. Nomor 2 di sana. Menyesuaikan Menyesuaikan dari diri. dengan perubahan tanpa Perlu program ulang. diulang. Jual nomor 3. Membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Nah, dikatakan mesin cerdas itu karena dia sudah tidak mengikuti instruksi yang berulang kali. Dia sudah menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang. Yang berikut membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Nah, ini adalah perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kalau mesin cerdas itu dari aspek cara kerja apa? Bisa belajar apa? Dari pengalaman dan memperbaiki apa? Kinerjanya. Yang kedua, kalau dari mesin non cerdas itu hanya bekerja sesuai instruksi. Kalau adaptasi, dari segi adaptasi bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Kalau mesin non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, dia hanya mengikuti pola tetap. Pengambilan keputusan bisa mengambil keputusan sendiri. Kalau mesin non cerdas memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Baik, itu adalah perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, cara kerja. Cara kerja yang pertama itu masukan atau bahasa Inggrisnya input. Input, proses, output. Masukan, proses, dan luaran. Jadi, pertama itu kita masukkan data dulu. Misalnya kayak tadi, kasih masuk data gambar-gambar kucing. Setelah itu dia berproses, dia mengenal gambar-gambar kucing itu. Baru dia bisa kasih keluar lagi. Jadi saat kita cari gambar kucing, dia akan kasih keluar gambar kucing, gitu. Jadi bisa masukan itu dia bisa berupa pertanyaan, kita bisa berupa perintah suara, bisa teks, bisa gambar. Perintah suara itu misalnya kalau di Google, Hai Google, pasti ada suara perempuan yang jawab, betul nggak tidak? Nah, itu merupakan perintah suara. Nah, coba kita nonton ya pembuatan animasi kartun. Pada yang biasa kita nonton film kartun itu kita nonton coba. Kepikiran gak sih bagaimana kamera animator zaman dulu membuat animasi atau kartun? Nah, jadi dimulai pembuatan kartun zaman dulu melibatkan proses yang jauh lebih rumit dan terbatas jika dibandingkan dengan teknologi yang tersedia saat ini. Dimulai dengan menggunakan pensil dan kertas untuk membuat storyboard dan sketsa awal. Selanjutnya yaitu penggunaan teknik cel animation, di mana setiap karakter akan digambar pada sebuah plastik transparan yang nantinya akan disatukan untuk membuat satu adegan.
Nah, sekarang tugas untuk kalian. Ibu akan bagi kelompok. Ibu akan bagi tugas. Silakan kalian berkelompok. Nah, ini silakan kalian gunting ini gambar. Terus kalian tempel di sini. Mana yang termasuk mesin cerdas, mana yang termasuk mesin non cerdas. Silakan. Gunting itu dan tempel ya. Mana yang termasuk mesin cerdas? Dia bisa bekerja sendiri tanpa disuruh oleh manusia, tanpa diatur oleh manusia. Kalau mesin non cerdas itu dia masih dikendalikan oleh manusia. Silakan gunting saya, gunting baru tempel di kertas ini ada dua, mana yang termasuk mesin cerdas kamu tempel di sini, yang mesin non cerdas kamu tempel di sini. Harus disuntik semua dulu, baru kamu bisa bedakan mana mesin cerdas dan mana mesin non cerdas. Nah, yang lain boleh gunting, yang satu gunting, yang lain boleh tempel. Itu tempel sudah. Kalau ini sudah ada gunting, sudah ada guntingnya. Tempel sudah. Satu gunting, yang dua boleh tempel. Atau buka di paper saja. Supaya bisa. Mana yang termasuk mesin cerdas dan mana yang termasuk mesin
non cerdas. Coba saja di hacker supaya ini bisa. Coba saja di sana ada buku jadi. Ingat, mesin cerdas itu mesin yang dia berjalan tanpa dikontrol oleh manusia. Dia jalan sendiri. Kalau mesin non cerdas itu yang kita masih pakai bantuan manusia. Masih pakai bantuan manusia kan harus tekan dia nomor 3, nomor 2, nomor 1, itu masih cerdas. Kalau ini ya memang harus dia masih cerdas karena Sudah tertulis di tulang. tidak usah tulis nama. Ini nama Google Maps. Cari alamat begitu. Misalnya SD Muslim di mana, nanti dia akan menunjukkan, oh cara belok kiri, belok kanan, begitu. Nah, bukan itu termasuk mesin yang cerdas. Ya, mesin cerdas itu mesin dia tidak perlu bantuan manusia. Kalau mesin non cerdas itu dia masih pakai bantuan manusia.
Mobile Legends itu game itu toh, biasa main lawan-lawan itu toh. Dia termasuk mencerdas atau cerdas? Berarti kita harus main dulu. Biasa kalau Mobile Legends itu game dia main itu dia punya lawan itu manusia juga atau robot? Berarti dia cerdas. Karena kita lawan dengan robot. Ya kan? Ya atau tidak? Manusia, berarti satu game itu ada berapa banyak manusia di dalam? Ya, biasa kamu ngomong-ngomong itu kan, kalau main game ngomong-ngomong gitu. Berarti manusia di dalam. Cerdas. Ini juga nama itu game. Meta itu kita kasih berbagai pertanyaan yang akan jawab dengan sendirinya. Nanti jangan lupa tulis nama kelompok dan kelas di situ ya.
Sudah? Kelompok dulu sudah? Kelompok saya, kelompok 2, kelompok 1. Sudah? Oke. Kalau sudah, saatnya presentasi ya. Nanti maju, 3 orang maju, 1 yang baca ya. Baik, mulai dari kelompok 1, silakan. Ya, silakan. Mana yang termasuk mesin non cerdas, mana yang termasuk mesin cerdas? Ayo. Namanya apa? Pembersih sampah, kuliner, apa lagi? Google Maps, Meta, itu apa? Alat panggang, roti, terus apa lagi? Mobil tanpa supir, driver dengan apa itu? Televisi. Yang termasuk mesin non cerdas? HP, apa lagi? Mobile Legend, apa lagi? Kipas angin, speaker, terus TikTok, YouTube, kulkas, dan apa itu? Kompor gas. Baik, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, silakan duduk. Berikut kelompok 2. Ayo.
Meta. Apa lagi? Televisi. Ya, televisi. Apa lagi? Kompor gas. Kompor gas. Apa lagi? Kulkas. Kulkas. Terus? Itu Google Maps. Kemudian apps. Nah, terus? Speaker. Speaker. TikTok. TikTok. Apa itu? Hah? WA. Oh, nah. Terus? Ada panggang roti. Terus? HP. Yang termasuk mesin cerdas? Apa? Pembersih sampah atau vacuum cleaner. Apa lagi? Tanpa supir. Mobil tanpa supir. Baik, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, silakan duduk. Baik, terima kasih untuk anak-anak yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, dari beberapa kegiatan kita dari awal sampai saat ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kecerdasan artifisial itu adalah kecerdasan buatan agar mesin bisa berpikir dan belajar. Yang kedua, mesin cerdas itu mesin bisa mengambil keputusan sendiri. Dan yang ketiga, mesin non cerdas itu hanya mengikuti perintah. Seperti contoh tadi kipas angin toh. Kalau kita tekan di 1 dia akan jalan lambat. Kalau kita tekan di 3 dia akan jalan cepat. Mesin non cerdas dan mesin cerdas itu seperti pembersih sampah itu. Atau mobil tanpa apa? Supir. Jadi dia bisa jalan sendiri tanpa ada yang kendalikan. Nah, kecerdasan artifisial ini sudah banyak membantu kehidupan kita sehari-hari. Contohnya blender bisa bantu mama untuk mempermudah menghaluskan bumbu toh. Ya. Kalau zaman dulu kita masih pakai lumpang, kita masih pakai cobek, ulik-ulik, tapi dengan adanya blender berarti apa? Bisa membantu, bisa mempercepat, bisa meringankan. Dulu kalau misalnya tidak ada kipas angin, kalau panas kita pakai apa? Kipas, kalau pakai buku, kok pakai kertas. Tapi zaman sekarang sudah ada kipas angin, berarti tinggal kita tekan tombol dia langsung hidup sendiri. Itu termasuk kecerdasan artifisial, sudah banyak membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, evaluasi di sini ada soal evaluasi. Silakan kalian membaca soal, ada 4 soal. Kalian membaca soal, terus kalian menjawab, memilih soal jawaban mana yang paling benar. Ibu kasih waktu 3 menit. Ibu kasih waktu 3 menit. Silakan LKPD-nya nanti dikumpulkan kembali. Yang tugas kelompok pertama itu silakan dikumpulkan kembali. Silakan kalian kerja, tulis nama, kelas dan kalian kerja. Kelompok 1 silakan kumpul kembali ke KPD. Silakan kalian kerja. Ada 4 soal itu ya.
pilih salah satu jawaban yang menurut kalian paling benar. Centang atau lingkar tidak punya option A, B, atau C juga baik. Sudah? Nanti memulai. Kalau sudah tenang-tenang nanti Ibu panggil baru maju satu antar. Semua sudah? Jajan? Oke. Dari Juan kumpul sudah. Satu-satu maju antar deponya. Empat. Raden. Rehan. Grace. Jajan. Baik, selanjutnya kita akan berefleksi bersama tentang pelajaran kita hari ini. Ada 4 pertanyaan yang harus anak-anak jawab. Yang pertama, tentang hari ini kita belajar tentang apa saja? Tadi kita belajar tentang apa?
Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Bagaimana perasaan anak-anak selama mengikuti pelajaran? Senang. Senang? Ada yang sedih kok? Iya. Semua senang? Yo. Kenapa senang? Karena apa? Karena dapat mata pelajaran materi materi yang baru. Ya toh, belajar tentang materi baru. Kira-kira kegiatan apa yang paling kalian sukai tadi? Dari yang ibu menjelaskan, kalian kerja kelompok, kalian presentasi, kerja tugas, apa yang paling kalian suka? Apa? Juan, apa yang paling suka? Semua. Kerja kelompok. Grace? Semua. Berarti Grace lebih suka dari yang tadi ibu menjelaskan, kerja kelompok, kerja tugas, presentasi ya. Baik. Kira-kira ada atau tidak yang kalian belum paham tentang mata pelajaran ini, tentang materi ini? Tidak ada. Tidak ada? Sudah paham semua? Baik, kalau sudah paham semua, tugas untuk di rumah. Untuk minggu depan ibu periksa, tuliskan 3 macam mesin non cerdas yang ada di rumah kalian beserta fungsi. Silakan tulis. Silakan tulis di buku 3 macam mesin non cerdas yang ada di rumah kalian, fungsinya dan cara kerjanya. Iya. Tuliskan 3 macam mesin non cerdas mesin non cerdas yang ada di rumah kalian, beserta fungsi dan cara kerja. Fungsinya apa dan cara kerjanya bagaimana? Tahu mesin non cerdas yang ada di rumah. Ibu yakin pasti semua ada mesin non cerdas di rumah. Ada TV, ada apa lagi? Pasti banyak. Sudah? Ya. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi anak-anak yang sudah membantu ibu untuk melancarkan kegiatan belajar kita hari ini. Sebelum kita menutup kegiatan kita akan berdoa dan akan dipimpin oleh sekretaris. Silakan. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Sebut. Selamat